Wih, mantap ini. Ramai sekali ya. Luar biasa ya UPN ya, Universitas Pasnikum. Semangat banget memang, luar biasa. Ini orang semua nih ya? Ini kalian manusia semua ya? Itu sela-sela tuh ada makhluk gaib juga tuh kayaknya. Itu kamu kok agak glitch, jangan-jangan kamu AI. Ini nggak ada campuran AI-nya kan ya? Ini manusia semua. Kamu apa? Ayo, Kamu ayo. AI. Aku baru mau bilang loh, kamu malaikat kayaknya. Malaikat gak? Aku nggak bilang malaikat apa loh? Bisanya malaikat pencabut nyawa. Mbak Inaya sekarang sibuk apa aja sih sekarang? Sibuk ketemu sama teman-teman UPN yang hari ini katanya mau ngubah Indonesia. Bener apa enggak? Oke, Mas. Udah ngantuk belum? Belum ya? Enggak, woi, masih semangat. Ini ada yang kalian aja habis dengerin Kak Jerome ya. Gimana, udah terinspirasi belum sama Kak Jerome? Siapa yang pengen bisa kayak Kak Jerome juga? Mantap, mantap. Apa yang kalian dari Kak Jerome? Pintar. Apa lagi? Ganteng, kamu tuh loh. Ganteng, masa ganteng doang yang dicari? Entah juga kalau tua dia tetap tua loh, meskipun ya mungkin gantengnya hilang. Apa lagi? Oke, teman-teman saya mau cerita sesuatu boleh? Oke, saya mau cerita sesuatu tentang seseorang pelukis Indonesia yang namanya Nasirun. Kalian pernah dengar nggak ada pelukis namanya Nasirun? Nggak ada. Ini dari tadi kalian ada yang pegang HP. Nah itu boleh loh, dibuka HP-nya, dicari, ditanya ke siapapun alatnya kalian yang kalian pegang. Ada pelukis namanya Nasirun. Saya kasih tahu, Pak Nasirun ini kayanya luar biasa, kaya banget. Kalau kalian datang ke rumahnya Pak Nasirun, terus kalian dibilang gini, ayo aku ajak keliling rumahku, maka saya sarankan kalian bawa sepatu kalian. Masuk ke dalam rumah itu, sepatunya dibawa. Kenapa? Karena rumahnya itu 5 berjejer-jejer. Jadi kalau kalian ngelepas sepatu di rumah nomor 1, terus nanti keluar di rumah nomor 5, kalian ngambil lagi capek. Ini saking kayanya. Siapa yang pengen punya rumah 5 berjejer-jejer? Lukisannya Pak Nasirun itu, yang paling kecil harganya mungkin sekitar 20 juta. Yang kecil. Yang paling besar, mungkin bisa sekitar 1 sampai 2 miliar. Kalian pengen bisa punya lukisan yang harganya 2 miliar nggak? Kalian bisa bayangin nggak sekaya apa dia? Orangnya kaya banget pasti ya. Dan orangnya itu kaya banget. Tapi saya kasih tahu kenapa dia kaya. Dan saya kasih tahu, dia itu kaya bukan karena rumahnya ada 5. Siapa yang pengen bisa kayak gitu? Yang nanti karyanya, apapun karyanya kalian, even yang kedokteran, nanti kalian bilang, tapi kan aku nggak bisa ngelukis, aku anak kedokteran. Nggak masalah, yang nanti saya punya dokter, dia adalah dokternya Taylor Swift, sumpah demi Allah. Dia yang nyembuhin tulang pinggulnya, ibunya Taylor Swift. Harganya 1 kali konsultasi ke dokter itu mungkin setara dengan UMR di Eropa sana. Siapa yang pengen kayak gitu? Siapa yang pengen nanti jadi ekonom Indonesia, di mana nanti teori kalian dipakai di semua negara? Siapa yang pengen kayak gitu? Siapa yang pengen yang ada di ilmu komputer sini, kalian nyiptain aplikasi yang nanti akan dipakai di seluruh dunia? Pasti pengen ya? Semua pengen ya? Oke, caranya gimana? Nggak tahu. Caranya ada 2 hal yang mau saya tekankan pentingnya buat kalian untuk bisa kalian lakukan selama kalian di UPN. Yang pertama, Pak Nasirun itu kaya banget, bukan karena saya bilang dia banyak uangnya, bukan. Pak Nasirun itu nggak pernah pegang uang. Suatu hari dia ngajak saya makan, dia bilang gini, aku mau naktir kamu makan. Saya bilang, ayo. Terus dia duduk aja, dia diem. Terus saya bilang, ayo makan. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, ya nantilah, tunggu istriku datang, aku minta duit dulu ke dia. Dia ini nggak punya HP, teman-teman. Pak Nasirun itu nggak punya HP. Tiap hari cuma pakai sarung sama celana pendek, sama pakai kaos belel, setiap hari. Tapi 9 hari yang lalu Pak Nasirun itu meninggal, yang datang itu dari seluruh dunia untuk menghormati Pak Nasirun. Kenapa? Ini yang saya bilang kenapa dia kaya. Bukan karena dia itu punya duit banyak. Dia tuh mobilnya cuma 1, Innova. Padahal dengan uangnya dia bisa beli G-Wagon. Iya apa enggak? Siapa yang punya G-Wagon? Tapi dia nggak mau beli itu karena dia nggak kepengen. Dan dia kaya bukan karena dia uangnya banyak. Dia kaya karena dia membuat impact yang begitu besar di dunia. Dia membuat impact yang begitu besar di Indonesia. Pak Nasirun itu orangnya baik sekali. Rumahnya itu terbuka untuk siapa aja. Kalian kalau nggak punya makanan, nih kan kalian ini kan hebat nih ya. Kalian itu bahkan disponsori oleh dua sponsor yang ini luar biasa. Ini sponsor pas lagi awal bulan, Gojek. Proma sponsor buat akhir bulan, ya kan? Awal bulan kalian makannya pakai Gojek, akhir bulan pakai Proma. Kalau kalian nggak punya makan, kalian bisa ke rumahnya dia dan minta makan. Dia akan dengan senang hati kasih. Kalau kalian pengen belajar ngelukis yang baik, dia akan ngajarin kalian bagaimana caranya ngelukis yang baik tanpa bayaran. Hari ini kalau kalian masuk ke situs untuk belajar ngelukis, kalian harus bayar berapa? Kalian harus bayar kan? Nah, dia ngasih gratis. Ini yang bikin kaya, karena dia membuat orang menjadi kaya. Dia membuat orang menjadi punya ilmu, dan ini yang bikin kaya. Jadi nanti yang kalian lakukan adalah, pertama, selama kalian kuliah di UPN, yang akan kalian lakukan adalah 1, kalian nggak boleh berhenti belajar. Saya nggak bilang kuliah terus tiap hari, enggak. Saya dulu dipanggil kepala sekolah, ayah saya dulu dipanggil kepala sekolah karena saya bolos sebulan. Tapi kalian nggak boleh berhenti belajar. Artinya apa? Dan kalian nggak boleh hanya belajar ilmu kalian aja. Anak matematika, nanti kalian nggak boleh cuma baca buku soal matematika aja. Nih mumpung lagi di sini, ini kalian mau anak kedokteran, kalian ketemu sama anak ekonomi, itu saatnya tukeran nomor telepon.
nanti kalian ngobrol, ketemuan, ya kan? Pertama awalnya tukar pikiran, lama-lama nanti tukar janji manis. Nanti berakhir di KUA. Nah, jadi jangan pernah berhenti mempelajari hanya mata kuliah kalian aja. Didik diri kalian untuk belajar semua ilmu yang ada. Kenapa? Kalian semua pasti tahu. Siapa di sini yang sering banget dengar kalau nanti AI udah dipakai di semua hal, nanti saya nggak dapat pekerjaan karena pekerjaan saya diambil AI. Siapa yang sering dengar kayak gitu? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju bahwa nanti AI akan ngambil pekerjaan kalian. Yang setuju siapa? Yang nggak setuju kenapa? Yang nggak setuju kenapa? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Ayo, kenapa nggak setuju? Coba kesini dikit. Karena kamu kemungkinan bakal punya AI sendiri. Ya kamu nggak diambil, temenmu diambil nggak? Jangan-jangan nanti kamu bikin AI ngambil kerjaan temen kamu. Ayo, katanya kalau dia nggak bakal diambil kerjaannya sama AI karena nanti dia punya AI sendiri. Ya jangan-jangan kerjaannya dia itu nanti ngambil kerjaan orang lain. Siapa yang nggak percaya? Kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya AI akan ngambil pekerjaan manusia? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sista Aisyah Ayubi, saya dari Fakultas Hukum, kelompok 132. Kenapa saya nggak setuju? Karena menurut saya, untuk menggerakkan AI tersebut, kita masih tetap butuh manusia. Butuh manusia di belakangnya untuk mengkoordinasi bagaimana AI itu akan bekerja. Dan masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang butuh jiwa manusia di dalamnya. Contohnya seperti pelukis, dan lawyer juga, dokter. Itu selamanya tidak akan bisa digantikan dengan AI. Jadi menurut saya masih bisa ada kesempatan untuk kita mempertahankan pekerjaan kita tanpa digantikan dengan AI. Oke, benar Mbak. Itu jawabannya bagus banget. Tepuk tangan dulu. Siapa yang udah pernah ngelukis pakai AI? Pasti siapa yang udah sering lihat lukisan pakai dari AI? Nah, ngelukis bisa pakai AI, nulis bisa pakai AI. Kedokteran itu sekarang sudah punya robot untuk ngoperasi orang. Artinya kemungkinan pekerjaan kalian bisa diambil. Gimana itu? Balik lagi ke poin yang saya bilang, kalau misalnya AI tersebut masih membutuhkan manusia di belakangnya untuk mengoptimalkan cara kerjanya. Dan menurut saya, sepintar-pintarnya AI tidak bisa menggantikan otak manusia yang nalurinya diberi kecerdasan dari Tuhan. Ya, oke, makasih ya jawabannya ya. Katanya, kata mbaknya, mbak siapa namanya? Dita. Dista. Gista. Sista. S-I-S-T-A. Sista. Ya. Oke, Sista gue. Terima kasih Mbak Sista. Kalau kata Mbak Sista, karena AI masih butuh otak manusia. Saya ceritain sesuatu ya Mbak Sista ya. Dulu Oracle itu punya komputer yang dia tanding catur sama manusia. Kalah. Sama Grandmaster, kalah. Kemudian apa yang terjadi? Si komputer itu dia nyerap pola permainan catur dari seluruh dunia. Dan sekarang dia bisa main catur sendiri. Artinya dia bisa jadi akan melampaui otak manusia. Dan ini nanti yang akan disebut dengan, ada seorang penulis namanya Mark Manson, silakan nanti dibuka bukunya. Itu dia ngomongin AI ini nanti dianggap akan sebagai jadi nabi terakhir buat manusia. Nah, tapi bukan berarti semua pekerjaan kalian akan diambil, enggak. Karena ada hal-hal yang nggak akan mungkin seperti katanya Mbak Sista, ada hal-hal yang nggak akan mungkin diambil oleh robot, yaitu kemanusiaan, karena dia bukan manusia. Maka yang sekarang kalian perlukan adalah belajar sebanyak-banyaknya. Tahu, waduh, kenapa tiba-tiba mic-nya disabotase? Gak apa-apa, suara perempuan emang kadang-kadang suka terus dibungkam. Jadi yang akan kalian lakukan adalah kalian akan belajar keunikan apa yang kalian punya sebagai manusia yang nggak akan bisa dikopi oleh komputer. Dan itu membutuhkan kalian untuk mau banyak belajar. Oke, kalian pernah dengar pekerjaan yang namanya kurator nggak? Kurator ini tugasnya dia yang akan menentukan apakah suatu kata itu boleh dipajang apa enggak. Jadi dia ini yang punya keputusan. Jadi dia ini yang orang pentingnya dalam satu pameran, dalam suatu pertunjukan, dalam satu apapun itu dia biasanya orang penting karena nanti dia yang bikin keputusan. Boleh atau enggak sebuah karya atau sebuah produk dikeluarkan apa enggak. Wah, Promah bikin brandingan baru. Nanti kurator yang akan nentuin, boleh oke apa enggak? Bisa dikeluarin apa enggak? Kalian mau enggak punya kekuatan kayak gitu? Sekarang pertanyaan saya, kurator sekolahnya di mana? Kurator sekolahnya di mana? Ini yang kalau bisa jawab dapat hadiah kan ya? Ya kan? Panitia, ini kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah kan ya? Kasih tahu saya kurator sekolahnya di mana? Maju. Ayo Mas, ini Mas. Ya. Tes. Halo, saya Iqbal Maulana dari Fakultas Merah Kebanggaan Hukum dari kelompok 136. Saya Mas Iqbal Ramadan. Beda orang. Jadi saya ingin menjawab kalau kurator itu sekolahnya di mana. Setahu saya kurator itu bisa dari akuntansi, dari hukum, dan untuk menjadi seorang kurator kita harus mengikuti sekolah sertifikasi untuk menjadi seorang kurator seperti itu. Apakah benar? Itu Anda lagi ngomongin soal kurator dalam bidang tertentu ya, tapi bukan di semua industri. Oh. Tapi hampir benar. Jadi kurator itu tidak ada secara spesifik. Terima kasih Mas Iqbal. Nggak ada secara spesifik sekolahnya. Kalau ada itu karena dia bagian dari profesi tertentu. Tapi gini, tapi siapapun dari kalian bisa jadi kurator. Syaratnya satu, punya ilmu banyak. Mas Iqbal meskipun jawabannya tidak sepenuhnya tepat, boleh tetap dapat hadiah kan ya? Teman-teman panitia. Panitia? Ya nanti. Oh ya, oke. Sip. Terima kasih Mas Iqbal. Nanti diambil hadiahnya. Nanti pas lagi penerimaan obat tahun depan. Caranya untuk bisa jadi kurator adalah kalian terlatih, punya sertifikasi tadi. Artinya apa? Artinya kalian punya ilmu yang lebih daripada cuman ilmu yang kalian punya sekarang. Itu yang paling penting. Jadi satu, jangan pernah berhenti belajar dan jangan hanya belajar ilmu yang kalian sekarang kuliah. Tiap minggu belajarlah sesuatu yang baru. Ketemulah dengan orang-orang yang kalian gak kenal.
Kalau kalian orang Sumatera, ngambil ilmu ekonomi di UPN, ketemulah sama orang Kalimantan yang ngambil ilmu kesehatan. Ngobrollah kalau kalian umurnya masih 20 tahun, 18 tahun. Ngobrollah dengan om dan tante yang usianya 50 tahun. Ngobrollah dengan sebanyak-banyaknya orang. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya identitas. Belajarlah dari mereka. Jangan pernah berhenti. Itu satu. Yang kedua, terakhir, karena waktu saya udah habis, yang kalian harus punya adalah nilai. Itu yang gak akan pernah bisa diambil oleh komputer manapun. Karena manusia itu adalah entitas yang punya nilai. Nilainya kayak apa? Nilai jujur, keberanian, konsistensi, integritas. Itu gak akan bisa diganti oleh siapapun. Jadi gak ada gunanya kalian nanti punya ilmu banyak kalau gak punya nilai yang tinggi. Kalau kalian gak punya kejujuran, kalau kalian gak punya integritas. Kalau kalian gak punya integritas, kalian gak punya kejujuran, kalian akan jadi pintar, tapi akan jadi bagian dari para koruptor yang udah banyak bikin negara ini rusak. Kalian mau jadi bagian dari itu apa enggak? Kalian mau jadi bagian dari yang bikin Indonesia jadi lebih baik apa enggak? Nah, itu artinya kalian harus punya nilai. Kalian harus pegang teguh nilai kalian. Pak Nasiruddin itu pernah suatu ketika didatengin sama serombongan orang naik Harley. Mau beli lukisannya dia, berapa ratus juta pun. Tahu apa yang dilakukan oleh Pak Nasiruddin? Ditolak. Kenapa? Karena dia bilang, rombongan Harley tadi itu masuk kampung dan bikin gangguan untuk masyarakat yang lain. Jadi dia nggak mau. Tapi apakah itu artinya lukisannya jadi nggak berharga sekarang? Jadi makin berharga. Artinya kalau kalian punya nilai, kalian akan jadi manusia yang berharga dan akan bikin dampak yang luar biasa buat Indonesia. Siapa apa enggak? Jadi udah nggak takut lagi bakalan diambil pekerjaannya sama AI, ya kan? Lagi pula, yang ngambil pekerjaan kalian itu bukan AI. Yang ngambil pekerjaan kalian itu adalah anak pejabat yang pakai orang dalam. Dan kalian nggak akan jadi bagian dari anak-anak yang kayak gitu, iya apa enggak?